2082 Tanduk Naga. Suzimo tidak tahu banyak tentang dunia naga dan gadis berjubah putih. Namun, karena gadis berjubah putih itu bisa berkultivasi ke alam esensi bumi pada usia yang begitu muda, dia pasti memiliki sumber daya kultivasi yang cukup. Selain itu, gadis berjubah putih itu mungkin memiliki beberapa status untuk dapat melintasi langit berbintang dari dunia naga ke dunia surgawi dan bahkan mengetahui rahasia tempat naga bertanduk itu mati. Jika dia meninggalkan beberapa harta agar Long Run dapat diurus dan memiliki lingkungan hidup yang lebih baik dengan kesempatan untuk berkultivasi dan tumbuh, Suzimo tidak akan ragu. Tanda seru. Kembali ke dasar lembah pemakaman naga, inti batinnya hanya bisa pulih berkat darah Long Run. Belakangan, itu juga karena Long Run sehingga tubuh sejati naga terbentuk. Long Run. Gadis berjubah putih itu bergumam, baiklah, aku akan mengingatnya. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, namun, kamu juga tidak perlu khawatir. Meskipun ada banyak prasangka terhadap naga yang naik dari dunia bawah di dunia naga, tidak seperti dunia lain, mereka tidak akan memberi makhluk hidup dari dunia bawah hampir tidak ada ruang untuk tumbuh dan bertahan hidup. Suzimo terdiam. Bahkan seekor naga muda yang jauh di dunia naga tahu tentang lingkungan dunia surgawi, jelas bahwa lingkungan seperti itu telah terbentuk sejak lama. Dalam jangka waktu yang lama, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya dari dunia bawah dimakamkan di tanah yang pernah mereka dambakan ini. Ayo pergi. Suzimo memimpin gadis berjubah putih itu ke arah dinding. Tembok itu bisa menghalangi pembudidaya lain. Namun, ketika Suzimo melewatinya, itu seperti penghalang air dengan riak. Dinding batu sama sekali tidak menghalangi gadis berjubah putih itu. Saat memasuki ruangan, mereka berdua melihat kerangka naga emas raksasa yang pingsan. Itu sangat mengejutkan dan meluas hingga ribuan kilometer. Ketika dia melihat kerangka naga, tubuh mungil gadis berjubah putih itu bergetar dan matanya memerah. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia berlutut di tanah perlahan. Suzimo berdiri diam. Meskipun gadis berjubah putih tidak mengatakannya secara eksplisit, dia samar-samar bisa menebak bahwa naga bertanduk yang mati di sini mungkin memiliki hubungan intim dengan gadis itu. Gadis berjubah putih itu berlutut di depan kerangka naga dan bersujud berulang kali. Akhirnya, dia berlutut di tanah dan terisak pelan. Setelah sekian lama, gadis berjubah putih itu berdiri. Ayo pergi dan melihat ke depan. Suzimo bertanya dengan lembut. Ya, gadis berjubah putih itu mengendus dan mengangguk. Di kedalaman ruang ini, bahkan ada bangunan istana emas. Namun, itu sudah bobrok. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Suzimo ingin menjelajahi daerah ini tetapi tidak bisa masuk dan diblokir di luar. Sekarang dia telah berkultivasi ke alam esensi bumi, dia kembali dan memimpin gadis berjubah putih itu ke depan. Tak lama, dia tiba di tempat di mana dia diblokir sebelumnya. Kali ini, Suzimo sekali lagi merasakan perlawanan yang kuat. Mengingat wilayah kultivasinya, dia tidak bisa melewatinya sama sekali. Kekuatan itu jauh melampaui alam esensi bumi. Bahkan jika dia melepaskan kekuatan suci bawaannya dan semua kartu trufnya, dia tidak bisa melawannya. Suzimo tidak punya pilihan selain berhenti. Adapun gadis berjubah putih di belakangnya, kakinya berhenti sejenak. Merasakan tekanan dari sisi lain, darah naga di tubuhnya beredar dengan sendirinya. Perlawanan di tubuhnya tiba-tiba menghilang. Gadis berjubah putih itu berjalan dengan cepat. Namun, Suzimo masih belum bisa maju dan hanya bisa berdiri di tempat. Suzimo merasa sedikit canggung. Sebelum ini, dia bahkan telah berdiskusi dengan gadis naga ini bahwa dia bisa memberinya beberapa harta sebagai ganti syarat. Tapi sekarang, dia tidak bisa masuk sama sekali. Area di depan sama sekali tidak menghalangi gadis naga itu. Dengan kata lain, bahkan jika ada harta di depan, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Seolah tidak merasakan apa-apa, gadis berjubah putih itu berbalik dan tersenyum pada Suzimo. Tidak apa-apa, aku akan pergi melihat dan mengeluarkan harta karun itu. Tunggu saja aku di sini. Suzimo terbatuk pelan setuju. Tak lama, gadis berjubah putih menghilang di istana emas raksasa. Suzimo menunggu dengan sabar di luar. Dia mengambil posisi teratai dan mulai berkultivasi. Sekitar setengah hari kemudian, jantung Suzimo berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia membuka matanya dan melihat ke atas. Gadis berjubah putih itu sudah berjalan mendekat. Bagaimana itu?
Su Zimo berdiri dan bertanya dengan santai. Iya, gadis berjubah putih itu mengangguk dan mengeluarkan tanduk yang tingginya setengah dari seseorang dari tas penyimpanannya. Aku menemukan harta ras naga ini. Tidak diketahui terbuat dari bahan apa tanduk itu tetapi permukaannya dipenuhi dengan pola-pola misterius. Su Zimo hanya melihatnya sekilas dan merasakan kepalanya berputar. Jelas bahwa tanduk itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, gadis berjubah putih itu sama sekali tidak licik atau berhati-hati dan mengeluarkannya di depan Su Zimo begitu saja. Su Zimo buru-buru mengalihkan pandangannya dan menenangkan diri. Karena itu adalah harta karun ras naga, cepat dan singkirkan. Jangan keluarkan untuk dilihat orang lain. Iya, gadis berjubah putih itu mengangguk dan tersenyum. Aku percaya padamu, tidak seperti kau akan menyakitiku. Aku belum tahu namamu. Gadis berjubah putih itu bertanya lagi. Nama saya Moling, kata Su Zimo. Gadis berjubah putih itu tersenyum. Namaku Longli. Saat dia mengatakan itu, Longli mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Zimo. Saudaraku Moling, ini adalah beberapa sumber kultivasi yang kutemukan di dalamnya. Simpan. Memem. Su Zimo membuka tas penyimpanannya dan ekspresinya sedikit berubah saat dia memindai dengan kesadaran rohnya. Ada total 10 juta esens spirit stone di dalam tas penyimpanan. Mengingat kultivasi Su Zimo saat ini, dia bisa menyerap 10 batu roh esensi setiap hari. 10 juta batu roh esensi sudah cukup baginya untuk berkultivasi selama 3.000 tahun. Itu adalah kekayaan yang tak terbayangkan. Ini. Su Zimo ragu-ragu. Agar adil, dia adalah orang pertama yang menemukan ruang ini. Namun, jelas bahwa pemilik ruang tidak ingin orang luar meletakkan tangan mereka pada harta dan sumber daya budidaya di kedalaman dan itulah sebabnya dia dilarang masuk. Harta di dalamnya tidak ada hubungannya dengan dia. Bahkan jika Longli tidak memberinya harta, itu benar. Kakak Moling, terimalah. Longli menjejalkan tas penyimpanannya ke pelukan Su Zimo dan tersenyum. Jangan lupa, kamu bahkan menyelamatkan hidupku sebelumnya. Berhenti sejenak, dia mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga, hidupku lebih berharga daripada esens spirit stone ini, Huff. Terima kasih banyak kalau begitu. Su Zimo merenung sejenak sebelum menyimpan tas penyimpanannya. Dia ingin berkultivasi secepat mungkin dan sumber daya di dalam tas penyimpanan sangat penting baginya. Benar, apa botol batu giok itu? Su Zimo menunjuk ke botol batu giok di tas penyimpanannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Botol giok itu sepertinya digunakan untuk menyimpan pil eliksir. Namun, seharusnya tidak ada pil kondensasi esensi utama dalam ras naga. Di dalam botol giok itu ada pil naga surgawi. Ketika kita naga berkultivasi, pil yang kita konsumsi sangat efektif untuk tubuh kita, garis keturunan dan bahkan menyerap ki esensi surga dan bumi. Longli berkata, namun, persyaratan tubuh seseorang untuk mengkonsumsi Divine Dragon Pill juga sangat tinggi. Saudara Moling, lebih baik jika Anda berkultivasi ke alam surga abadi sebelum mengkonsumsi pil ramuan ini. Bab tahun 2083 sampai tahun 2083 pengasingan sekali lagi. 2083 pengasingan sekali lagi. Su Zimo menyingkirkan pil naga surgawi. Di sisi lain, Longli memberi isyarat dengan lembut dan memasukkan kerangka naga ke dalam tas penyimpanannya. Saat kerangka naga menghilang, ruang juga bergetar hebat, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Su Zimo dan Longli buru-buru pergi. Kakak Moling, aku pergi. Tanda seru. Di udara, Longli tersenyum pada Su Zimo. Jika kamu memiliki kesempatan untuk mengunjungi dunia naga di masa depan, ingatlah untuk datang dan bermain denganku. Baik, Su Zimo mengangguk. Longli melambaikan tangan dan mengeluarkan bejana roh emas gelap dari tas penyimpanannya, menaikinya. Rune pada kapal roh semakin intensif dan membentuk penghalang emas yang menyelimutinya untuk bertahan dari turbulensi dahsyat di langit berbintang. Swoosh! Seberkas cahaya melintas dan bejana roh menghilang. Alasan mengapa Longli bisa melintasi langit berbintang adalah karena Star Vessel ini secara kasar dapat menentukan arah dan bertahan dari banyak bahaya. Longli mengendarai Star Vessel dan bolak-balik melalui galaksi. Tak lama kemudian, Longli sepertinya telah melihat sesuatu dan menghentikan Star Vessel dengan tergesa-gesa. Di langit berbintang di depan, sesosok berdiri. Itu tidak tinggi dan memiliki sosok yang ramping dan anggun.
Dibandingkan dengan bintang-bintang di sekitarnya, itu seperti debu. Namun, sosok itu berdiri di langit berbintang, seolah menginjak seluruh galaksi. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih padat dari bintang. Jika ada yang melihat ke atas, hal pertama yang mereka lihat pasti bukan bintang raksasa, tapi sosok itu. Itu adalah wanita berambut perak. Dia belum tua dan mengenakan gaun panjang yang dilapisi dengan sisik belah ketupat putih keperakan yang bersinar redup. Wanita berambut perak itu sangat cantik dan mirip dengan Long Li. Swoosh! Dalam sekejap, wanita berambut perak itu muncul di Starfest Cell. Ibu, Long Li mengalihkan pandangannya dan memanggil dengan lembut, tidak berani menatap tatapan wanita berambut perak itu. Wanita berambut perak memandang Long Li dengan sedikit celaan, kemarahan, dan kelegaan di matanya. Saya datang ke dunia surgawi untuk mengunjungi seorang teman lama. Awalnya aku tidak mau mengajakmu karena aku khawatir kamu nakal dan lari-lari. Wanita berambut perak itu menegur, sudah berapa kali ku bilang berbahaya di luar, terutama di dunia lain. Ranah kultivasi Anda saat ini tidak cukup tinggi dan Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindungi diri sendiri. Jika makhluk hidup dari ras lain melihatmu, apakah kamu masih hidup? Ibu, aku tahu kesalahanku sekarang. Long Li menciutkan lehernya dan menjulurkan lidahnya. Wanita berambut perak itu menghela nafas lega dan menatap Long Li, berkata dengan marah, syukurlah, kamu kembali dengan selamat. Jika sesuatu terjadi padamu, aku pasti akan memulai pembantaian di dunia surgawi. Ibu, berhenti berbicara tentang aku. Lihat, Long Li mengeluarkan tanduk raksasa dari tas penyimpanannya. Ini adalah milik ayah dan juga merupakan warisan penting dari ras naga kita. Saya sudah menemukannya. Tatapan wanita berambut perak itu terfokus saat dia menerima tanduk itu dan membelainya dengan lembut dengan ekspresi yang bertentangan. Saya juga membawa mayat ayah kembali. Long Li melanjutkan dan nada suaranya berubah lebih dalam. Setelah lama terdiam, wanita berambut perak itu menarik Long Li dengan lembut dan memeluknya. Anak yang baik, aku mengkhawatirkanmu sebelumnya dan nada bicaraku agak kasar. Ibu, kamu tidak marah lagi. Long Li berkedip. Wanita berambut perak itu menatap tanduk naga dengan bingung, seolah dia mengingat sesuatu dari masa lalu. Ibu, jika kamu tidak marah, aku akan memberitahumu semua yang terjadi. Long Li menceritakan pertemuannya di Dragon Abyss Star secara mendetail. Awalnya, wanita berambut perak itu tidak terlalu memperhatikan. Namun, ketika dia mendengar bahwa Long Li dalam bahaya dan dikepung, matanya langsung ditutupi oleh lapisan es dan niat membunuh melonjak. Ketika dia mendengar bahwa seseorang telah menyelamatkan Long Li dan membawanya ke ruang rahasia itu sebelum mengucapkan selamat tinggal, ekspresi wanita berambut perak itu sedikit melembut. Naga sejati 9 berkedip. Wanita berambut perak itu mengerutkan kening. Long Li mengangguk berulang kali. Benar sekali, saya melihatnya dengan jelas. Saudara laki-laki ini hanyalah Dewa Bumi kelas 4. Yang dia gunakan adalah True Dragon Nine Flashes. Ibu, bukankah ibu mengatakan bahwa True Dragon Nine Flashes adalah rahasia dari ras naga? Mengapa saudara Moling bisa mengolahnya? Terlebih lagi, dia adalah manusia. Wanita berambut perak itu bergumam pelan, bahkan untuk ras naga, seseorang harus berkultivasi untuk menjadi naga sejati sebelum mereka memenuhi syarat untuk mengolahnya. Sangat sulit bagi siapapun di bawah alam naga sejati untuk mengembangkan keterampilan rahasia ini. Itulah mengapa skill rahasia ini disebut True Dragon Nine Flashes. Ini juga bagian dari alasan mengapa aku tidak pernah menyampaikannya kepadamu meskipun aku mengetahuinya. Long Li bahkan lebih bingung. Itu aneh. Bahkan jika Brother Moling memperoleh keterampilan rahasia ini dari ayah, dia hanya seorang dewa bumi dan manusia. Bagaimana dia berhasil mengolahnya dengan sukses? Mungkinkah? Jantung wanita berambut perak itu berdetak kencang. Ibu, apa yang kamu pikirkan? Long Li bertanya dengan tergesa-gesa. Wanita berambut perak itu menggelengkan kepalanya dengan lembut. Untuk tabu Dragon Phoenix, tidak ada batasan pada ranah kultivasi dan mereka dapat mengolahnya kapan saja. Namun, orang yang Anda sebutkan tidak mungkin menjadi tabu. Lupakan saja, mari kita tidak memikirkannya lagi. Long Li tersenyum. Bagaimanapun, Brother Moling adalah orang yang baik. Saya menyelinap keluar kali ini hanya dengan bercukur tipis dan bahkan berteman dengan kakak laki-laki umat manusia. Huff. Wanita berambut perak itu berkata,
kamu benar-benar riang untuk bisa tersenyum meski dalam bahaya kali ini. Setelah Anda kembali, masuki pengasingan selama 1000 tahun. Ibu, Long Li meratap. Wanita berambut perak itu mengendalikan Starface Cell dan berubah menjadi seberkas cahaya, melaju ke kejauhan dan menghilang ke lautan bintang yang luas tak lama kemudian. Bintang naga abis. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Long Li, Su Zimo merenung sejenak dan menuju ke suatu arah. Tak lama kemudian, dia tiba di sebuah faksi. Punggungan angin salju. Kembali ketika dia pertama kali tiba di dunia atas, dia tinggal di sini selama lebih dari 100 tahun. Setelah lebih dari 2000 tahun, kekuatan Snow Wind Ridge jelas berkembang secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Wilayahnya lebih luas dan banyak pembudidaya. Semuanya teratur dan berkembang. Su Zimo menyapu kesadaran rohnya dan menyelimuti seluruh wilayah Snow Wind Ridge, merasakan beberapa teman lama dari masa lalu. Xia Qingning, Yue Hao, Duan Tianliang, Shen Fei. Dalam lebih dari 2000 tahun, kultivasi Su Zimo telah berkembang pesat. Namun, di Dragon Abyss Star, meskipun kultivasi Xia Qingning dan yang lainnya meningkat, mereka mempertahankan alam kultivasi asli mereka. Itu bukan karena mereka tidak cukup berbakat. Bahkan jika ada sumber daya kultivasi yang cukup di Dragon Abyss Star, akan butuh waktu lama untuk menembus alam, setidaknya 10.000 tahun. Perbedaan di antara mereka hanya akan meningkat. Kesadaran roh Su Zimo jauh lebih unggul dari semua orang dari Snow Wind Ridge. Bahkan ketika dia memindai tempat ini, dia tidak menarik perhatian siapapun. Sebelum pergi, Su Zimo meninggalkan semua pil kondensasi esensi kecil di tas penyimpanannya dan melemparkannya keluar ruang kultivasi rahasia Xia Qingning. Tanpa muncul, dia hanyut. Ketika dia melihat bahwa teman-teman lama di masa lalu baik-baik saja, dia tidak lagi memiliki keterikatan apapun di dalam hatinya. Sesampainya di Dragon Abyss City, Su Zimo memasuki formasi teleportasi dan tiba di Solar Luna County. Setelah itu, dia melakukan perjalanan siang dan malam terus-menerus sebelum kembali ke Sekte Astral. Dia telah memperoleh sejumlah besar batu roh esensi untuk kunjungan kembali ini dan bersiap untuk terus berkultivasi dalam pengasingan untuk memajukan kultivasinya. Bab tahun 2084 sampai tahun 2084 sebelum pemiliknya menua. 2084 sebelum pemiliknya menua. 1000 tahun telah berlalu. Dunia yang lebih rendah. Di luar bintang biru, dua sosok berdiri di kehampaan yang luas. Itu adalah pria dan wanita. Tanda seru. Pria itu memiliki rambut hitam dan jubah ungu. Wajahnya tampan dan matanya dalam, seolah-olah mereka bisa melihat rahasia langit dan bumi. Meskipun dia tidak bergerak, dia memiliki aura seorang raja yang memandang rendah dunia. Wanita itu anggun dan cantik dengan kulit seputih salju. Dia mengenakan jubah kuning pucat. Jubah itu agak tua dan warnanya bahkan sedikit memudar menjadi putih. Namun, itu tidak bisa menyembunyikan aura wanita yang bermartabat dan anggun. Pria dan wanita itu berdiri di udara. Dari jauh, mereka tampak seperti pasangan abadi. Selama 1000 tahun terakhir, Su Zimo membawa Ji Yaoxue berkeliling banyak cabai kecil dan melihat banyak peradaban baru, berbagai makhluk hidup, dan struktur yang menakjubkan. Setiap kali mereka berdua tiba di sebuah cabai kecil, mereka akan memilih untuk berintegrasi ke dalamnya dan berubah menjadi penampilan penduduk asli untuk mengalami berbagai gaya hidup. Bahkan setelah 1000 tahun, mereka berdua belum menjelajahi 1 miliar cabai kecil. Namun, mereka berdua telah melihat dan mengalami terlalu banyak hal dalam 1000 tahun terakhir. Itu novel dan menarik untuk mencoba kehidupan yang berbeda. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah mereka berdua selalu bersama. Dalam dunia cabai kecil, Ji Yaoxue melihat sebuah peradaban yang sama sekali berbeda dari daratan Tianhuang. Di alam semesta kecil itu, manusia masih lemah. Namun, teknologi sangat maju dan mereka mengendalikan semua jenis mecha besar untuk melawan berbagai binatang buas. Dengan bantuan Su Zimo, Ji Yaoxue berhasil menyusup ke komunitas dengan mudah dan berusaha mengendalikan mecha besar dan kikuk itu untuk bertarung bersama manusia lain. Itu adalah pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu adalah peradaban yang belum pernah terlihat sebelumnya. Semuanya baru dan menarik. Dalam cabai kecil lainnya, itu adalah dunia sihir. Ini adalah peradaban kultivasi lain yang berbeda dari Tao abadi, Buddha, iblis, dan bela diri. Dalam cabai kecil itu,
Ada berbagai macam penyihir yang bisa mengendalikan 4 elemen air, api, angin, dan tanah untuk memadatkan segala jenis sihir yang kuat. Sihir itu memiliki jenis yang berbeda seperti api, embun beku, guntur, kegelapan, spasial. Ketika dibudidayakan hingga batasnya, masing-masing dapat menumbangkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan, mengguncang dunia. Beberapa keajaiban bahkan bisa mensintesis batu menjadi emas. Dalam cabai kecil itu, Ji Yaoxue menjadi penyihir wanita. Meskipun dia tidak mengerti dao sihir, dia bisa menggunakan seni dharma untuk menipu semua orang. Apapun yang salah, Su Zimo akan selalu membereskannya. Beberapa cabai kecil mengolah battle key sementara yang lain diisi dengan pembudidaya pedang. Ada juga beberapa cabai kecil yang hampir tidak memiliki peradaban kultivasi. Misalnya, hampir tidak ada peradaban kultivasi di bintang biru yang tidak jauh dari mereka berdua. Kalaupun ada, para kultivator di bintang ini memiliki alam kultivasi yang sangat rendah. Nyatanya, sangat sedikit orang yang berhasil membentuk inti. Su Zimo dan Ji Yaoxue tinggal di bintang biru ini selama beberapa waktu dan bahkan bergabung dengan perguruan tinggi yang mirip dengan sekte kultivasi di daratan Tianhuang. Namun, sekolah-sekolah di bintang ini tidak memberikan formulasi dharma kultivasi apapun, tetapi segala macam pengetahuan. Ada banyak peti besi bergerak di bintang yang bisa memuat banyak orang. Meskipun manusia di bintang ini tidak dapat terbang sendiri, mereka memikirkan berbagai metode dan mengembangkan banyak alat untuk membantu mereka melayang di langit. Di sini, hal yang paling misterius adalah objek pembawa pesan kecil. Bahkan jika jarak mereka ribuan kilometer, dua orang dapat langsung berbicara seolah-olah mereka saling berhadapan. Di bintang ini, keduanya seperti pasangan atau sahabat karib. Mereka menikmati cinta yang murni saat mereka mengalami peradaban unik ini dan emosi manusia. Roh Qi di sini terlalu tipis. Ji Yaoxue memandangi bintang biru itu. Dengan spirit Qi setipis itu, hampir tidak mungkin untuk berkultivasi bahkan jika ada formulasi dharmik. Masuk akal jika bintang ini akan mengembangkan peradaban seperti itu. Su Zimo mengangguk. Namun, dalam sejarah bintang ini, ada era dengan spirit Qi yang kaya sekitar ratusan juta tahun yang lalu yang dikenal sebagai periode Cambrian. Sejak saat itu dan seterusnya, karena roh Qi yang kaya, kehidupan di bintang ini menyambut ledakan besar dan melahirkan semua jenis makhluk hidup. Di antara mereka, tidak ada kekurangan binatang buas raksasa dan ganas. Su Zimo dan Ji Yaoxue mempelajari pengetahuan ini dari sekolah di bintang ini. Namun, karena bencana besar, hampir semua makhluk hidup di bintang ini punah dan roh Qi secara bertahap mengering. Saat spirit Qi menipis, tubuh banyak makhluk hidup menyusut secara bertahap dan akhirnya menjadi seperti ini. Su Zimo berhenti sejenak. Namun, di negeri yang disebut Tiongkok ini, tampaknya ada beberapa pembudidaya luar biasa yang meninggalkan jejak di era Prakin. Sebenarnya, senang tinggal di sini. Ji Yaoxue tersenyum. Meskipun tidak ada peradaban kultivasi di sini, tidak ada ancaman dari binatang buas hidup lainnya juga. Betul sekali. Su Zimo tersenyum dan mengangguk juga. Jika tidak ada ancaman lain, memang tidak buruk untuk hidup di bintang ini. Su Zimo memiliki implikasi yang berbeda ketika merujuk pada ancaman lain. Dalam sejarah bintang ini, terjadi bencana yang hampir apokaliptik setelah Big Bang di zaman Kambrium. Banyak sarjana di bintang ini memiliki berbagai tebakan. Sebenarnya, menurut Su Zimo, malapetaka itu kemungkinan besar karena seorang ahli menerobos segel dunia dan turun ke sini. Pelepasan seni dharma dan kekuatan surgawi menghancurkan dunia kecil ini. Desolate Martial ingin membangun dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Ji Yaoxue tersenyum. Mengapa kamu tidak meninggalkan warisan martial dao di bintang ini? Mungkin suatu hari, ketika spirit Qi di sini pulih, itu akan menyambut era besar di mana martial dao berkembang. Su Zimo merenung sejenak. Baik, dia menyentuh Glabella dengan lembut dan menjentikkan jarinya. Cahaya ungu melesat melalui kehampaan seperti meteor dan mendarat di bintang biru. Aku ingin tahu siapa yang akan menjadi orang yang ditakdirkan. Ji Yaoxue memiliki senyum tipis di wajahnya. Keduanya berdiri berdampingan dan menatap bintang biru dalam diam. Zimo. Lama kemudian, Ji Yaoxue tiba-tiba memanggil dengan lembut. Mengapa? Su Zimo menoleh. Ji Yaoxue menundukkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, aku lelah. Jantung Su Zimo berdetak kencang.
Bahkan setelah 1000 tahun, kultivasi Ji Yaoxue belum juga berhasil. Ini juga berarti bahwa dia tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setelah 1000 tahun, wajah Ji Yaoxue tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan, seperti saat mereka pertama kali bertemu. Namun, umurnya akan segera berakhir. Su Zimo menatap Ji Yaoxue dan matanya memerah. Dia membuka mulutnya sedikit, ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia merasa sangat tidak enak tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Jubah kuning pucat yang dikenakan Ji Yaoxue sudah sangat tua. Namun, dia tidak pernah berubah dan masih memakainya. Ji Yaoxue tidak menyebutkan alasannya dan tidak ada orang lain yang bisa mengerti. Su Zimo adalah satu-satunya yang tahu bahwa jubah ini secara pribadi disempurnakan untuk Ji Yaoxue di ibu kota Zhou Agung. Dalam sekejap mata, 5.000 tahun telah berlalu. Ji Yaoxue selalu menyimpan jubah ini di sisinya dan tidak meninggalkannya. Sebelum pemiliknya menua, pakaian itu sudah kehilangan keteduhannya. Bab tahun 2085 sampai tahun 2085 layu. 2085 layu. Lama kemudian. Ayo kembali. Menghirup udara dalam-dalam, Su Zimo mencoba yang terbaik untuk menunjukkan senyum santai. Kamu sudah keluar begitu lama. Sudah waktunya bagi Anda untuk kembali dan melihat-lihat. Ji Yaoxue sedikit mengangguk. Tanda seru tanda seru. Seekor rubah mati di lubangnya dan sehelai daun mendarat di akarnya. Pada akhirnya, dia masih harus kembali ke daratan Tianhuang. Keduanya kembali dari Ciliocosem Minor dalam keheningan sepanjang jalan. Su Zimo dapat merasakan bahwa kekuatan hidup Ji Yaoxue semakin lemah dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Pada saat dia tiba di daratan Tianhuang, sudah sulit baginya untuk berdiri sendiri. Dia bersandar di sisi Su Zimo dengan lembut dan merasakan aura familiar dari dunia ini. Dia berdiri diam dalam keadaan linglung, tenggelam dalam pikirannya. Ke Great Zhou, Su Zimo bertanya dengan lembut. Ji Yaoxue mengangkat kepalanya dan menatap Su Zimo sambil tersenyum. Aku sudah memikirkan tempat yang bagus. Ayo pergi ke sana. Su Zimo melihat senyum Ji Yaoxue dan berkata, Pegunungan Changlang. Aku tahu kamu akan menebak dengan benar. Ji Yaoxue tersenyum lembut. Itu adalah tempat di mana mereka pertama kali bertemu. Baik. Su Zimo mengangguk dan merobek kekosongan dengan Ji Yaoxue, turun di atas pegunungan Changlang. Saat dia tiba, Su Zimo berganti menjadi satu set jubah hijau. Dia menyapu kesadaran rohnya dan dengan cepat menemukan gua tempat mereka berdua berada. Beberapa ribu tahun telah berlalu. Gua itu dipenuhi debu dan sudah lama tidak ada orang di sini. Kesadaran roh Su Zimo bergerak sedikit dan dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, menyeka semua debu di dalam gua. Dia mendukung Ji Yaoxue dan masuk. Kami kembali. Ji Yaoxue tersenyum lembut dan berbisik. Dia melihat sekeliling dan perasaan yang tak terlukiskan melonjak di hatinya. Rasanya senang tapi juga sedih. Su Zimo merasakan tubuh Ji Yaoxue semakin berat. Awalnya, dia bisa berdiri hanya dengan bersandar padanya dengan lembut. Tapi sekarang, itu tidak mungkin lagi. Kamu pasti lelah. Mari kita istirahat sebentar. Ketika Su Zimo melihat kelelahan di wajah Ji Yaoxue, dia mendukungnya untuk berbaring perlahan agar dia bisa bersandar di pelukannya. Wajah Ji Yaoxue menjadi lebih pucat dan napasnya menjadi lebih lemah sementara kelopak matanya menjadi lebih berat. Su Zimo memeluknya dengan lembut dalam diam. Meskipun dia adalah kaisar bela diri abadi dan mendirikan martial Dao, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Ji Yaoxue meninggal. Ji Yaoxue menundukkan kepalanya dengan bingung dan menutup matanya secara bertahap. Dia merasakan kelelahan yang mendalam. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bangun lagi. Tiba-tiba, setetes air mendidih mendarat di pipinya, membangunkannya. Ji Yaoxue membuka matanya sekali lagi. Ada kilatan di matanya dan dia memiliki lebih banyak kekuatan di tubuhnya. Mengangkat telapak tangannya, dia membelai pipi Su Zimo dengan lembut. Zimo, kamu menangis. Mata Su Zimo memerah saat dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya tidak ingin tidur. Zimo, bicaralah padaku. Ji Yaoxue berkata dengan lembut dengan tatapan lembut. Baik, Su Zimo berbicara dengan suara tercekik. Zimo, kamu tidak perlu terlalu sedih. Setiap orang punya takdirnya masing-masing dan tidak bisa dipaksakan. Kubur saja aku di sini setelah aku mati. Kami memiliki kedekatan yang dangkal dalam hidup ini, tapi aku sudah puas dengan persahabatanmu selama 1000 tahun.
Aku tahu meskipun semua orang melupakanku, masih ada seseorang di dunia ini yang peduli padaku. Saya sangat senang. Aku akan bahagia bahkan setelah aku mati. Ji Yaoxue tersenyum dengan air mata berkilauan di sudut matanya. Apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu? Su Zimo menahan rasa sakit di hatinya dan mengingat masa lalu. Saat itu, saya tidak memiliki akar roh dan tidak tahu apa-apa. Saya memegang tas penyimpanan yang diambil tetapi tidak bisa membukanya tidak peduli bagaimana saya membolak-balik. Aku ingat. Ji Yaoxue tersenyum. Kamu sangat bodoh saat itu. Saat Suzimo menyebutkan masa lalu, Ji Yaoxue juga disegarkan. Awalnya, dia masih bisa berkomunikasi dengan Suzimo. Namun, seiring berjalannya waktu, Suzimo adalah orang yang paling sering berbicara. Dia hanya menjawab sesekali dan suaranya menjadi lebih lembut. Perlahan-lahan, dia berhenti berbicara dan hanya tersenyum lembut. Dia memandang Su Zimo dengan sedikit keengganan dan nostalgia di matanya. Ji Yaoxue menutup matanya perlahan. Di matanya, penampilan Su Zimo berangsur-angsur kabur, hanya menyisakan jubah hijau tegak yang terukir selamanya dalam ingatannya. Bahkan jika jiwanya dihancurkan dan dia bereinkarnasi untuk selama-lamanya, dia tidak akan melupakannya. Su Zimo memeluk Ji Yaoxue dan suaranya berhenti sejenak, seolah dia merasakan sesuatu. Dia tidak bisa lagi merasakan kekuatan hidup Ji Yaoxue atau mendengar suara lembut dan menyenangkan itu. Namun, dia tidak berani melihat ke bawah. Jantungnya berdetak kencang dan dia merasakan benjolan di tenggorokannya. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan terus berbicara, seolah-olah dia berharap orang yang dipeluknya akan merespons. Tidak masalah apakah itu hanya satu kata, desa atau namanya, Zimo. Su Zimo bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Namun, gua itu sunyi dan suaranya adalah satu-satunya yang bergema. Su Zimo memeluk Ji Yaoxue dengan bingung. Suaranya melemah dan ekspresinya terpaut saat gambar melintas di depan matanya. Saya Yaoxue dari Sekte Azure Frost. Terima kasih telah menyelamatkan saya, rekan Taois. Saat itu, keduanya pertama kali bertemu. Zimo, aku sudah mengatakan bahwa kita pasti akan bertemu lagi. Pada saat itu, seorang wanita dengan dekrit kekaisaran menganugerahkan Su Hong gelar Rajayan. Ketika dia keluar dari gerbong, dia tersenyum pada Su Zimo dan langit tampak kehilangan warnanya. Zimo, bagaimana? Tepat di depan semua orang di Istana Zhou Agung, putri ketiga Zhou Agung datang ke hadapannya dan berbalik dengan lembut, mengangkat gaun kuning pucatnya. Dia mengedipkan matanya yang cerah dan tersenyum seperti bunga. Zimo, hari ini adalah peringatan kematianmu. Aku di sini untuk mengunjungimu. Su Zimo samar-samar bisa mendengar suara isak tangis yang berasal dari lembah pemakaman naga. Aku sekarang permaisuri Zhou Agung. Di istana, di depan orang lain, saya tidak berani dan saya juga tidak bisa menangis. Ini adalah satu-satunya tempat di mana aku bisa menangis tanpa menahan diri. Zimo, kamu tidak boleh menertawakanku. Zimo, jangan khawatir. Saya sudah menyembunyikan Tuan Su Hong. Kecuali aku mati, tidak ada yang bisa menemukannya. Hanya saja. Lembah pemakaman naga, tempat yang tidak beruntung. Banyak ahli telah dimakamkan dalam 10.000 tahun terakhir. Saat itu, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya hanya ingin menghindarinya. Namun, seorang wanita mengabaikan bahaya dan menyeberangi reruntuhan kian besar dan pengepungan tentara dunia lain yang tak terhitung jumlahnya untuk memberikan penghormatan di lembah pemakaman naga. Wanita itu berdiri di dekat lembah pemakaman naga dan menghabiskan sepanjang hari mengobrol. Selama 20 tahun penuh, dia mengunjungi pada hari yang sama setiap tahun tanpa henti. Tapi sekarang, wanita ini berbaring di pelukannya dan tidak akan pernah bangun. Su Zimo menundukkan kepalanya perlahan dan melihat ke atas. Ji Yaoxue berbaring dengan tenang di pelukannya. Kulitnya putih dan dia pendiam dan damai dengan senyum di bibirnya, menyerupai seorang gadis muda yang tertidur lelap. Seketika, Su Zimo tidak bisa menahan kesedihannya dan air mata mengalir di wajahnya. Bab tahun 2086 sampai tahun 2086 Penyimpangan Qi. 2086 Penyimpangan Qi. Dunia Surgawi, Domain Abadi Cakrawala Surgawi. Solar Luna County, Sekte Astral, Al-Qaid Puncak Utama. Xie Tianfeng, Lin Ming, Zuo Zuxuan dan Sangguan Qian berkumpul bersama, mengobrol dengan santai. Zuo Zuxuan berkata, dengan hitungan cepat,
sudah lebih dari 2000 tahun sejak kami bergabung dengan Sekte Astral. Tanda seru tanda seru. Betul sekali. Sangguan Qian berkata, selain rekan Taois Wang Yu, kami berempat belum pernah menembus lebih dari 2000 tahun. Ketika Wang Yu bergabung dengan sekte tersebut, alam kultivasinya sudah lebih rendah dari kita. Itu normal baginya untuk menerobos. Xie Tianfeng cemberut dengan jijik saat menyebut Wang Yu. Setelah lebih dari 2000 tahun, Xie Tianfeng dan Lin Ming masih menjadi dewa bumi kelas 7. Zuo Zuxuan dan Sangguan Qian masih dewa bumi kelas 8 juga. Mereka berempat tidak peduli dengan situasi ini. Di dunia atas, di alam kultivasi mereka, akan semakin sulit untuk maju lebih jauh dan waktu yang dibutuhkan akan sangat lama, dengan mudah 10.000 tahun sekaligus. Itulah alasan mengapa mereka berempat sangat terkejut ketika mendengar bahwa pemabuk bernama Mo Ling telah naik 3 level dalam 1500 tahun. Adapun Xie Tianfeng, Lin Ming dan Zuo Zuxuan, mereka bahkan mengirim pembudidaya untuk menargetkan Su Zimo. Namun, tidak satupun dari mereka mendapatkan apa-apa. Keluarga Zuo bahkan kehilangan Dewa Bumi kelas 6. Lin Ming berkata, Wang Yu telah kembali ke klan keluarganya dengan klan Wang beberapa ratus tahun yang lalu. Kapan kalian bertiga berniat untuk kembali? Saya sudah berada di sini selama lebih dari 2000 tahun. Sudah hampir waktunya. Xie Tianfeng bergumam, warisan keterampilan rahasia dari Sekte Astral tampak seperti legenda ilusi bagiku. Penggarap yang tak terhitung jumlahnya telah berada di sini selama ini, tetapi tidak satupun dari mereka yang melihat jejak keterampilan rahasia. Sebenarnya, penerus dari 5 klan keluarga hanya membutuhkan waktu sekitar 2000 tahun untuk berlatih di Sekte Astral. Tapi sekarang, Xie Tianfeng dan 3 lainnya telah tinggal di sini selama 500 tahun lagi. Namun, alasan mengapa mereka berempat bertahan berbeda. Saya pikir tidak ada gunanya terus membuang-buang waktu di sini. Warisan Sekte Astral mungkin scam. Saya mungkin juga kembali ke klan keluarga saya sesegera mungkin. Lin Ming menoleh ke Sangguan Qian dan bertanya, rekan Taois Sangguan, bagaimana menurutmu? Sangguan Qian sedikit mengernyit dan ragu-ragu. Sejujurnya, dia tidak lagi memiliki banyak kesabaran setelah menghabiskan begitu banyak waktu di sini. Dia hanya menunggu pemabuk keluar dari pengasingan karena penasaran. Namun, setelah sekian lama, rasa ingin tahunya sebagian besar juga habis. Baik, Sangguan Qian mengangguk. Aku akan bersiap dan kembali dalam beberapa hari. Hebat, kita bisa bepergian bersama. Xie Tianfeng juga tertawa. Setelah itu, dia memandang Zuo Zuxuan dengan curiga dan bertanya, rekan Taois Zuo, apakah Anda tidak akan mengirimkan pemberitahuan dan pergi bersama kami? Saya masih ingin berkultivasi di sini untuk jangka waktu tertentu. Kalian bisa pergi dulu. Zuo Zuxuan tersenyum lembut. Kata-kata itu tidak terduga. Baik Xie Tianfeng dan Lin Ming berpikir bahwa alasan mengapa Zuo Zuxuan tinggal di Sekte Astral adalah karena Sangguan Qian. Sekarang Sangguan Qian bersiap untuk pergi, sungguh aneh bahwa Zuo Zuxuan ingin terus membuang-buang waktu di Sekte Astral. Xie Tianfeng menangkupkan tinju dan berkata dengan cara yang aneh, kalau begitu, semoga berhasil mendapatkan warisan keterampilan rahasia di Sekte Astral, rekan Daois Zuo. Tentu saja, Zuo Zuxuan tersenyum lembut, tidak peduli. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras terdengar dari sebuah gua di Main Peak Al-Qaid. Ekspresi mereka berempat berubah saat mereka melihat ke arah suara. Pintu batu tempat tinggal gua hancur oleh kekuatan yang luar biasa di dalamnya dan kerikil yang tak terhitung jumlahnya meledak, menyebabkan debu mengepul dan menyebar. Mata Zuo Zuxuan berbinar saat melihat gua itu tinggal. Lin Ming sedikit mengernyit dan tiba-tiba berkata, itu adalah gua tempat tinggal pemabuk itu. Orang ini memang sabar. Dia akhirnya keluar setelah 1000 tahun mengasingkan diri. Xie Tianfeng mencibir, ayo pergi dan lihat juga. Mungkin dia telah menerobos lagi setelah 1000 tahun pengasingan. Sangguan Qian dan 3 lainnya melonjak ke udara dan tiba di depan gua tinggal dalam sekejap mata, menatap ke atas. Di tengah awan debu, sesosok tubuh tinggi berjalan perlahan, itu adalah si pemabuk. Namun, pemabuk ini tidak lagi mabuk dan gila seperti saat pertama kali bertemu. Sebaliknya, ekspresinya luar biasa mengerikan tanpa warna apapun. Pemabuk itu memandang ke depan dengan tatapan kosong, seolah-olah dia tidak melihat Sangguan Qian dan 3 lainnya sama sekali. Mereka berempat tahu ada yang tidak beres dengan pemabuk itu.
Mereka berempat mengamati si pemabuk dengan kesadaran roh mereka dan ekspresi mereka sedikit berubah. Kelas 5 Bumi Abadi. Pemabuk ini telah menerobos sekali lagi setelah memasuki pengasingan. Sangguan Qian dan 3 lainnya semuanya jenius dari keluarga besar. Meskipun kultivasi mereka meningkat setelah lebih dari 2000 tahun, mereka belum mencapai tingkat terobosan. Namun, pemabuk ini telah naik dari Earth Immortal Grade 1 ke Earth Immortal Grade 5. Bahkan pangeran teratas dari 3 kerajaan abadi dan teladan dari sekte utama tidak dapat mencapai kecepatan kultivasi ini. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba, Zuo Zuxuan mengerutkan kening dan bergumam dalam kebingungan, bumi abadi kelas 6. 3 lainnya merasakan sesuatu yang tidak biasa juga. Alam kultivasi si pemabuk tidak stabil. Suatu saat, dia berada di puncak alam abadi bumi kelas 5. Saat berikutnya, dia berada di alam immortal bumi kelas 6. Aura pemabuk berfluktuasi terus-menerus juga. Pemabuk itu sepertinya tidak merasakan kelainan pada tubuhnya dan terus berjalan ke depan. Tiba-tiba, pemabuk itu menghentikan langkahnya dan memuntahkan seteguk darah dengan ekspresi tragis. Adapun ranah kultivasinya, secara bertahap stabil di puncak Dewa Bumi kelas 5. Hahaha. Tiba-tiba, si Tianfeng mengangkat kepalanya sambil tertawa. Untuk berpikir bahwa kamu akan berakhir di penyimpangan Qi dan gagal dalam terobosanmu. Jika ranah kultivasi seseorang meningkat terlalu cepat dan fondasinya lemah, ini akan menjadi hasilnya. Lin Ming mencibir juga, jika Anda tidak memiliki bakat itu, jangan pernah berpikir untuk mencapainya dalam semalam. Ini adalah batas pencapaian Anda dalam hidup ini. Sangguan Qian menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menghela nafas secara internal. Dengan terobosan yang gagal ini, bahkan Dao Heart si pemabuk tampaknya mengalami masalah, kemungkinan besar akan sulit bagi kultivasinya untuk maju di masa depan. Namun, Sangguan Qian tidak bisa mengerti. Mungkinkah seperti yang dikatakan Lin Ming? Apakah karena pemabuk ini berkultivasi terlalu cepat dan yayasannya tidak stabil, menyebabkan penyimpangan Qi-nya dan gagal menerobos? Atau apakah itu karena alasan lain? Pemabuk itu berjalan melewati mereka berempat dan tiba di sebuah batu hijau di tepi tebing. Dia duduk di atasnya dan melihat ke kejauhan dengan bingung. Sangguan Qian menatap mata si pemabuk. Tidak ada tanda-tanda keracunan di mata pemabuk itu. Sebaliknya, Sangguan Qian samar-samar bisa melihat kesedihan yang tak terdamaikan di mata yang menggerakkannya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Sangguan Qian merasa hatinya hancur saat melihat pemabuk ini. Zuo Zuxuan tetap diam tetapi senyum dingin muncul di wajahnya. Dia tidak peduli jika si pemabuk menderita penyimpangan Qi atau hati Dao-nya rusak. Apa yang dia inginkan adalah harta milik si pemabuk. Meskipun terobosan yang gagal saat ini, itu membantunya menaikkan 4 level hanya dalam 2000 tahun. Dia harus mendapatkan harta karun seperti itu. Bab tahun 2087 sampai tahun 2087 Sutra Sejati Biduk Roh Mistik Agung. 2087 Sutra Sejati Biduk Roh Mistik Agung. Puncak utama Al-Qaid, di atas batu hijau di depan gua tempat tinggal. Su Zimo duduk di atasnya dan melihat ke kejauhan. Sangguan Qian dan yang lainnya tidak salah. Dia memang telah gagal dalam terobosannya dan memasuki penyimpangan Qi. Pada saat itu, ketika dia akan menerobos menjadi Dewa Bumi kelas 6, dia menerima berita dari tubuh utama Martial Dao. Tanda seru, Yao Xue telah meninggal dunia. Meskipun kedua tubuh sejati itu berdiri sendiri, pada saat itu, kesedihan yang tak terkendali muncul dari hati Su Zimo. Saat ini, Dao Heart-nya terguncang. Pada saat kritis seperti itu, jika Dao Heart seseorang tidak stabil, pasti akan ada masalah besar dengan kultivasi mereka. Setelah itu, mereka akan memasuki penyimpangan Qi dan gagal dalam terobosan mereka. Sebenarnya, jika kultivasi Ji Yaoxue tidak bisa meningkat, hari ini pasti akan tiba. Su Zimo juga memikirkannya. Namun, dia tidak menyangka jika hari itu benar-benar tiba, masih sulit baginya untuk menerimanya. Sejak Su Hong meninggal, dia tidak pernah merasakan sakit seperti itu. Meskipun dia tidak ditakdirkan untuk menjadi rekan Dao Ji Yaoxue, statusnya di dalam hatinya tidak tergantikan. Penggarap harus memutuskan ikatan fana mereka sejak lama dan harus acuh tak acuh terhadap 7 emosi dan 6 keinginan. Siklus hidup, penuaan, penyakit dan kematian juga merupakan hukum alam. Selanjutnya, Ji Yaoxue pergi dengan senyuman tanpa penyesalan. Namun, saat mendengar kabar tersebut,
Suzimo tidak bisa melepaskannya. Jika dia gagal dalam terobosannya, biarlah. Jika Dao Heart-nya tidak stabil, biarlah. Saat itu, Suzimo tidak memikirkan apapun. Dia hanya duduk di atas batu hijau dan melihat ke kejauhan, memikirkan wanita berjubah kuning pucat dalam keadaan linglung. Bahkan Sangguan Qian dan tiga lainnya bisa merasakan kesedihan yang terpancar dari Suzimo. Kesedihan berangsur-angsur menghilang, seolah membentuk aura di sekitar Suzimo yang perlahan menyatu menjadi Al-Qaid puncak utama. Segera setelah itu, puncak utama Al-Qaid memancarkan emosi sedih yang beresonansi dengan aura di sekitar Suzimo. Ledakan. Tiba-tiba, puncak utama Al-Qaid bergetar dan melepaskan cahaya bintang yang menyilaukan yang menghubungkan langit dan bumi, melesat ke awan dan menyebabkan dunia bergetar. Sangguan Qian dan tiga lainnya terkejut dan mendongak secara naluriah. Di atas cakrawala, sebuah bintang raksasa secara bertahap muncul di ujung cahaya bintang dan menjadi lebih jelas. Bintang itu dikelilingi oleh bintang yang tak terhitung jumlahnya. Itu siang hari sekarang. Namun, kemunculan bintang raksasa yang menghamburkan cahaya bintang menyebabkan langit menjadi gelap. Apa yang sedang terjadi? Tertegun, Xie Tianfeng bertanya secara naluriah. Seolah-olah dia mengingat sesuatu, mata Lin Ming berbinar saat dia berseru, mungkinkah warisan keterampilan rahasia dari Sekte Astral telah muncul? Setelah mendengar itu, jantung Sangguan Qian dan Zuo Zuxuan berdetak kencang. Dari kelihatannya, itu mungkin. Mereka bukan satu-satunya. Bahkan Master Sekte dari Sekte Astral, Tetua dan Tetua Agung keluar dari pengasingan dan muncul di udara. Bintang paling terang di langit seharusnya adalah bintang Al-Qaid. Tidak disangka bahwa Al-Qaid puncak utama ini akan dapat terhubung ke bintang Al-Qaid di Cakrawala. Mungkinkah warisan dari teknik kultivasi itu benar-benar akan muncul kembali di Cakrawala Surgawi? Master Sekte dari Sekte Astral memiliki ekspresi muram saat dia melihat fenomena di langit dan mengepalkan tinjunya. Dia juga tidak yakin fenomena apa itu. Namun, fenomena seperti itu tidak pernah muncul dalam sejarah Sekte Astral. Tiba-tiba, mizar puncak utama yang berada tepat di samping puncak utama Al-Qaid juga sedikit bergoyang, memancarkan aliran cahaya bintang yang membubung ke langit. Setelah itu, sebuah bintang raksasa muncul di ujung cahaya bintang. Bintang mizar. Bintang-bintang gemerlap secara bertahap muncul di sekitar mizar star dan mengitarinya, menyebarkan cahaya bintang yang tak berujung. Ledakan. Puncak utama Aliot bergetar dan cahaya bintang ketiga meledak, terhubung ke bintang ketiga di Cakrawala. Ledakan. Cahaya bintang keempat melonjak ke langit. Bintang Megres muncul. Ledakan. Cahaya bintang kelima menghubungkan langit dan bumi. Bintang Pehda muncul. Ledakan. Cahaya bintang keenam melesat ke awan. Bintang Merak muncul. Ledakan. Puncak utama terakhir berguncang dan melepaskan cahaya bintang raksasa yang memasuki langit berbintang, menyebabkan bintang ketujuh muncul. Itu adalah bintang Dube. 7 bintang muncul di Cakrawala dan sangat besar. Mereka memancar dengan terang seolah-olah jaraknya hanya beberapa inci dan cahaya bintang di sekitarnya bersinar terus-menerus. Siang hari memudar dan langit malam turun. 7 puncak utama Sekte Astral menyebabkan perubahan cuaca, menyebabkan hari menghilang dan bintang muncul. Pada saat itu, semua orang menyadari bahwa warisan legendaris dari Sekte Astral akan segera lahir. Namun, tidak ada yang tahu siapa yang akan beruntung. Semua pembudidaya Sekte Astral, termasuk Master Sekte, diam-diam mengedarkan banyak seni abadi astral, ingin menarik cahaya bintang ke dalam tubuh mereka. Bahkan Sangguan Qian dan tiga lainnya di puncak utama Al-Qaid menatap langit berbintang dengan ekspresi gugup. Mereka diam-diam mengedarkan beberapa mantra seni abadi dari Sekte Astral, ingin terhubung ke langit berbintang dan mendapatkan warisan. Mereka berempat tidak menyadari apa yang menyebabkan fenomena di hadapan mereka. Di samping mereka berempat, seseorang masih duduk di atas batu hijau tanpa bergerak, memandang ke kejauhan. Dia tidak melihat ke langit berbintang, seolah-olah dia tidak mengingatnya. Pada saat itu, Ji Yaoxue baru saja meninggal dan Su Zimo memang sedang tidak ingin memikirkan hal lain. Dia merasa bahwa tidak ada yang penting di dunia ini. Jadi bagaimana jika dia mendapatkan warisan dari Sekte Astral? Dia masih tidak bisa menghidupkan kembali kerabatnya. Tiba-tiba, desahan terdengar di benak Su Zimo. Setelah bertahun-tahun, seseorang akhirnya membangunkanku. Su Zimo tidak bergerak atau menjawab. Saat itu, saya mati di sini dan meninggalkan sisa kesadaran,
ingin meninggalkan warisan saya. Suara itu melanjutkan, namun, siapapun yang ingin mendapatkan warisan saya harus membiarkan saya merasakan rasa sakit yang sama seperti yang pernah saya alami. Sayangnya, tidak ada yang bisa membangunkanku setelah bertahun-tahun. Suzimo hanya merasa bahwa suara di benaknya sedikit berisik dan ingin dia pergi secepat mungkin. Kebanyakan pembudidaya memutuskan nasib fana mereka dan acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Tidak mudah bertemu seseorang yang sentimental sepertimu. Umur para pembudidaya dunia atas dengan mudah beberapa ratus ribu tahun. Selama periode waktu ini, setiap kultivator mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, mereka secara alami acuh tak acuh terhadap rasa sakit karena perpisahan. Selanjutnya, jika seseorang ingin memajukan kultivasi mereka, mereka harus menstabilkan dao heart mereka dan memutuskan semua emosi dan keinginan sebanyak mungkin. Jika tidak, akan mudah bagi mereka untuk memasuki penyimpangan Qi dan menghadapi situasi yang sama dengan Suzimo dalam pengasingan. Alasan mengapa saya datang ke Cakrawala Surgawi dunia surgawi di masa lalu adalah karena saya kehilangan kekasih saya dan hancur. Takdir bahwa Anda dapat membangunkan saya hari ini. Suara itu berkata perlahan, namun, kamu bukan dari dunia astralku. Saya hanya dapat memberikan setengah dari sutra sejati biduk roh mistik agung kepada Anda. Karena ajaran leluhur saya tidak bisa meninggalkan keterampilan rahasia biduk untuk Anda. Bab tahun 2088 sampai tahun 2088 Penyergapan. 2088 Penyergapan. Apakah ini yang disebut keterampilan rahasia dari Sekte Astral? Suzimo hanya bereaksi sedikit setelah sisa kesadaran berbicara untuk waktu yang lama. Namun, masih belum ada kegembiraan di hatinya. Sekarang Ji Yaoxue telah meninggal dunia, jadi bagaimana jika dia mendapatkan sutra sejati biduk roh mistik agung? Tanda seru. Suzimo hanya merasa bahwa pemandangan di hadapannya sedikit mengejek. Sepanjang sejarah, banyak pembudidaya telah memeras otak mereka untuk keterampilan rahasia Sekte Astral. Namun, para pembudidaya yang datang semuanya terobsesi dan tidak dapat beresonansi dengan kondisi mental ahli dunia astral ini. Sebaliknya, Suzimo membangunkan sisa kesadaran ini karena dia kehilangan Ji Yaoxue dan memperoleh sutra sejati biduk roh mistik agung. Keuntungan dan kerugian ini tampaknya merupakan kebetulan yang aneh. Suzimo masih belum bisa melepaskan diri dari kesedihan karena berpisah dalam waktu singkat. Meskipun dia telah memperoleh warisan keterampilan rahasia, dia tidak tertarik. Meskipun saya tidak dapat memberikan keterampilan rahasia biduk kepada Anda, ada total 7 level untuk sutra sejati biduk roh mistik agung. Jika Anda dapat memahaminya hingga batasnya, Anda pasti akan dapat mendominasi suatu wilayah dan memerintah semua orang di wilayah kultivasi yang sama. Ketika kesadaran yang tersisa melihat bahwa Suzimo tidak bersemangat, ia berpikir bahwa dia meremehkan teknik kultivasi astral ini dan mau tidak mau terdengar bangga. Tiba-tiba, sejumlah besar sutra yang rumit dan misterius melonjak ke dalam kesadaran Suzimo, menyebabkan kesadarannya berada dalam kekacauan. Segera setelah itu, cahaya bintang bersinar terang di Cakrawala. Sinar cahaya bintang raksasa meledak dari Alkait Star dan mendarat di Suzimo. Setelah itu, cahaya bintang tak berujung tersebar dari wilayah bintang yang mengelilingi Alkait Star dan melonjak ke tubuh Suzimo. Tubuh sejati teratai hijau bergetar lembut dan cahaya bintang melonjak dari lubangnya, menerangi bintang-bintang di Cakrawala. Suzimo merasakan kekuatan yang tak terbayangkan melonjak ke dalam tubuhnya dari lubangnya, membuat tubuhnya terus-menerus. Kekuatan di tubuhnya juga meningkat secara bertahap. Suara sisa kesadaran terdengar di benak Suzimo sekali lagi dengan sedikit kebingungan. Tubuhmu sepertinya. Penciptaan teratai hijau. Suara sisa kesadaran membawa sedikit keterkejutan. Bahkan dengan pengalamannya, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang dapat menyatu dengan penciptaan teratai hijau untuk membentuk tubuh daging dan darah yang begitu sempurna. Dalam keadaan normal, meskipun Anda memperoleh sutra dari sutra sejati biduk roh mistik agung, Anda hanya dapat berkultivasi dalam pengasingan sendiri jika Anda ingin berhasil. Siapa yang tahu berapa banyak waktu yang harus Anda habiskan? Namun, kamu adalah penciptaan teratai hijau dan tubuhmu dapat menampung cahaya bintang yang cukup. Dalam waktu singkat, Anda akan dapat berkultivasi ke level 1 dari sutra sejati biduk roh mistik agung dan memadatkan diagram biduk roh mistik. Kesadaran yang tersisa terdengar bersemangat.
Di sisi lain, banyak pembudidaya sekte astral menyaksikan pemandangan mengejutkan yang sama. Di atas batu hijau di puncak utama Al-Qaid, seorang kultivator tinggi bermandikan cahaya bintang yang gemilang. Dia sepertinya telah berubah menjadi bintang raksasa yang bersinar semakin terang. Orang itu memperoleh warisan. Siapa itu? Kurasa namanya Moling dan dia suka minum. Dia bergabung dengan sekte lebih dari 2000 tahun yang lalu. Master sekte-sekte astral, Astral Rain, memiliki ekspresi yang bertentangan dan menghela nafas dengan lembut. Saya kira saya tidak menyesal sekarang karena saya dapat menyaksikan kemunculan kembali teknik kultivasi ini dalam hidup saya. Sangguan Qian dan tiga lainnya yang paling dekat dengan Su Zimo juga punya pemikiran sendiri. Sangguan Qian adalah orang pertama yang menyadari bahwa Su Zimo sedikit aneh. Sekarang, terbukti bahwa dia tidak salah saat itu. Jika Moling memperoleh warisan dari teknik kultivasi, dia pasti akan menjadi salah satu teladan paling terkenal dari daratan cakrawala surgawi di masa depan. Dia harus mencoba yang terbaik untuk mendapatkan dia dan akan lebih baik jika dia bisa bergabung dengan klan keluarganya. Sangguan Qian merenung pada dirinya sendiri dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, sedikit tersipu. Zuo Zuxuan melihat sosok itu tidak jauh dan menyipitkan matanya. Tatapannya dingin dan menyeramkan, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Di samping, Xie Tianfeng menggosok dagunya dengan ekspresi gelap dan sedikit kecemburuan di matanya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan pedang terbang dari tas penyimpanannya dan melayang di udara. Huff. Xie Tianfeng berkata dengan dingin, jika aku tidak bisa mendapatkannya, tidak ada orang lain yang bisa. Di sisi lain, Lin Ming tampaknya telah merasakan sesuatu dan memadatkan kekuatan surgawi yang lebih besar juga, menargetkannya ke arah Su Zimo yang mendapatkan warisannya tidak jauh. Ketika mereka melihat itu, Master Sekte Astral, Astral Rain, dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka adalah dewa surga, mereka terlalu jauh dan tidak akan dapat tiba tepat waktu bahkan jika mereka ikut campur. Jika proses pewarisan dihancurkan, teknik kultivasi ini akan hilang sama sekali. Semua pembudidaya sekte astral memiliki ekspresi yang berbeda. Beberapa orang meratap, beberapa menggelengkan kepala, beberapa mencibir dan beberapa sombong. Dentang, bang, tiba-tiba, pedang terbang di sisi lain menjatuhkan pedang terbang Xie Tianfeng. Bunga api beterbangan dan suara benturan logam bisa terdengar. Tepat setelah itu, sesosok muncul tidak jauh dari Su Zimo. Itu memadatkan kekuatan surgawi yang lebih besar dan bertabrakan dengan kekuatan surgawi Lin Ming dengan ledakan keras. Sosok itu telah campur tangan tepat waktu dan bahkan berhasil meniadakan serangan Xie Tianfeng dan Lin Ming. Itu adalah Sangguan Qian. Di antara semua orang yang hadir, Sangguan Qian dan Zuo Zuxuan adalah satu-satunya yang bisa campur tangan tepat waktu. Rekan Taois Sangguan, kamu. Xie Tianfeng marah ketika dia melihat bahwa semua usahanya sia-sia. Secara naluriah, dia maju selangkah dan mengepalkan tinjunya dengan mata melebar. Apa yang kalian berdua lakukan? Ekspresi Sangguan Qian tidak ramah saat dia melihat Xie Tianfeng dan Lin Ming, berkata dengan dingin, bukankah terlalu hina untuk menyerang sekarang? Huff. Meskipun Lin Ming merayu Sangguan Qian, dia sangat marah saat melihat itu dan tidak bisa menahan diri untuk mendengus dingin. Sangguan Qian adalah Dewa Bumi kelas 8 dan merupakan dunia di atas mereka berdua. Xie Tianfeng dan Lin Ming tahu bahwa mereka tidak akan memiliki kesempatan jika Sangguan Qian menghalangi jalan mereka. Selanjutnya, Master Sekte dari Sekte Astral dan banyak tetua telah turun. Duduk di atas batu hijau, meskipun Su Zimo menerima warisan, dia masih bisa merasakan dengan jelas semua yang terjadi di sekitarnya. Kesadaran yang tersisa sepertinya merasakan sesuatu dan berseru pelan. Giok menguntungkan ini di tangan roh esensimu. Cahaya bintang tak berujung tersebar dan melonjak ke lubang Su Zimo. Sebagian cahaya bintang juga melonjak menjadi manik-manik di bagian depan Giok menguntungkan. Cahaya bintang berputar di sekitar manik dan mengalir keluar, berubah menjadi lebih kental dan kaya saat melonjak ke lubang Su Zimo. Tidak kusangka kamu akan memiliki harta karun seperti itu. Kesadaran yang tersisa terkejut. Bahkan Dai Yue tidak tahu tentang perubahan pada penciptaan teratai hijau di kemudian hari. Dengan demikian, Raja Dunia Astral ini secara alami tidak tahu tentang Giok menguntungkan Trinitas. Hahaha. Segera, sisa kesadaran tertawa terbahak-bahak. Dengan bantuan harta karun seperti itu,
Anda dapat berkultivasi ke level 2 Sutra Sejati Biduk Roh Mistik Agung setelah warisan selesai. Dengan bantuan diagram gayung besar roh mistik, kekuatan dua wilayah bintang akan menyatu denganmu bersama ribuan bintang, menyebabkan kekuatan tempurmu menjadi 2 kali lipat. Ditambah dengan tubuh sejati teratai hijau Anda bahkan dapat menantang Dewa Bumi kelas 7. Suzimo teralihkan perhatiannya dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan kesadaran yang tersisa dan juga tidak menjawab. Apa yang tidak diketahui oleh sisa kesadaran adalah bahwa bahkan tanpa diagram biduk roh mistik, mengingat kemampuan Suzimo saat ini, dia bahkan bisa membunuh Dewa Bumi kelas 8, apalagi menantang Dewa Bumi kelas 7. Bab tahun 2089 sampai tahun 2089 Mata Badai. 2089 Mata Badai. Bahkan untuk paragon dunia astral kita, sangat sulit bagi mereka untuk berkultivasi ke level 7 Sutra Sejati Biduk Roh Mistik Agung. Kesadaran yang tersisa berkata, namun, dengan harta seperti giok menguntungkan, ada kemungkinan Anda dapat mengembangkan sutra sejati ini hingga mencapai puncaknya. Pada saat itu, memadatkan diagram gayung besar roh mistik yang lengkap akan memicu kekuatan ketujuh wilayah bintang dan itu akan cukup untuk meningkatkan kekuatan tempurmu sebanyak 7 kali, memungkinkanmu untuk memandang rendah semua orang dari dunia kultivasi yang sama. Seiring waktu berlalu, cahaya bintang yang dapat diserap oleh Green Lotus True Body berangsur-angsur jenuh dan mencapai batasnya. Tanda seru, aura kesadaran yang tersisa menjadi lebih lemah dan bisa menghilang kapan saja. Sayangnya, sesuatu terjadi padamu barusan dan ada masalah dengan Dao Heartmu. Kesadaran yang tersisa melanjutkan, jika tidak, menyerap cahaya bintang dari 2 wilayah bintang akan cukup untuk meningkatkan kultivasimu ke puncak Dewa Bumi kelas 6. Pada saat itu, warisan akan segera berakhir. Namun, kultivasi Suzimo masih berada di grade 5 Earth Immortal dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menerobos. Untuk pembudidaya, kerusakan pada Dao Heart mereka sangat serius. Jika mereka tidak dapat memperbaikinya, akan sulit bagi kultivasi mereka untuk maju di masa depan. Waner, aku datang untuk menemuimu. Kesadaran yang tersisa bergumam dan menghilang dalam diam. Jejak terakhir dari ahli dunia astral di dunia atas ini juga menghilang. Cahaya bintang di langit menghilang bersama dan langit malam memudar. Hari kembali ke dunia dan matahari bersinar terang. Bintang-bintang yang memenuhi langit sebelumnya tampak seperti ilusi. Pada saat itu, tatapan yang tak terhitung mendarat di Suzimo. Kecemburuan, keserakahan, licik, iri hati dan niat membunuh. Suzimo acuh tak acuh terhadap segalanya. Selamat telah mendapatkan warisan Sekte Astral, rekan Taois. Zuo Zuxuan adalah orang pertama yang melangkah maju dengan kepalan tangan dan senyuman. Sangguan Qian juga berbalik dan mengangguk pada Suzimo. Selamat. Suzimo masih tidak bereaksi dan melihat ke kejauhan dengan bingung. Zuo Zuxuan tanpa ekspresi saat dia mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya. Rekan Taois Moling, kamu berada di mata badai sekarang dan kamu berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Ada banyak kultivator di Sekte Astral dan pasti akan ada orang yang memiliki niat jahat. Datanglah ke sisiku sekarang. Saya akan merobek jimat teleportasi dan membawa Anda kembali ke keluarga Zuo secara langsung. Dengan begitu, kamu akan aman. Di permukaan, Zuo Zuxuan melindungi Suzimo. Namun, pikirannya sederhana. Selama mereka berada di keluarga Zuo, hidup dan mati orang ini akan berada di bawah kendalinya. Di mata Zuo Zuxuan, Suzimo sekarang adalah harta yang sangat besar. Selain warisan Sekte Astral, ada juga harta karun yang bisa meningkatkan kultivasi seseorang dengan cepat. Suzimo sepertinya tidak mendengar apapun dan tidak bereaksi. Kegelapan di mata Zuo Zuxuan menghilang dalam sekejap saat dia mengirimkan transmisi suara lainnya, rekan Taois, jangan khawatir. Ada banyak anggur bagus yang tersembunyi di rumahku juga. Cukup bagimu untuk minum sepuasnya. Suzimo tetap diam dan bahkan tidak melihat ke arah Zuo Zuxuan. Zuo Zuxuan sangat marah tetapi dia tidak mengungkapkannya dan terus tersenyum. Moling, sebaiknya kamu tahu tempatmu. Nada suara Zuo Zuxuan menjadi dingin saat dia mengancam dengan transmisi suara, kamu hanya Dewa Bumi kelas 5. Aku bisa membunuhmu dengan membalikan tanganku. Suzimo masih belum bereaksi. Ekspresi Zuo Zuxuan berangsur-angsur menjadi gelap. Saat itu,
seberkas cahaya melesat dari luar sekte astral dengan kecepatan yang mencengangkan dan tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Semua orang memfokuskan pandangan mereka, seberkas cahaya adalah perahu abadi dengan 3 sosok berdiri di atasnya. Ketiga sosok itu mengenakan armor bulu emas hitam dan menggantung sabre eksekusi di pinggang mereka. Dengan ekspresi dingin, mereka melompat turun dari perahu abadi dan tiba di puncak utama Al-Qaid. Pengawal eksekusi bumi. Pemimpin mereka adalah Dewa Bumi kelas 9. 2 orang di belakangnya juga adalah Dewa Bumi kelas 8. Mereka yang bisa bergabung dengan pengawal eksekusi bumi adalah para ahli abadi bumi tingkat atas dan alam kultivasi mereka setidaknya di kelas 7. Salam, Komandan Liu. Master Sekte-Sekte Astral, Astral Reign, sepertinya mengenal orang ini dan bergegas maju, menyapa dengan kepalan tangan. Meskipun dia adalah Dewa Surga kelas 9 dan penguasa sekte, dia harus menghormati ketika dia melihat pengawal eksekusi dari Kerajaan Agung Jin Abadi. Bahkan jika dia adalah seluruh dunia kultivasi utama di atas mereka bertiga, dia masih harus sujud saat ini. Seluruh dunia adalah milik raja. Penjaga eksekusi mewakili keluarga kerajaan dari Kerajaan Abadi Jin Agung. Di wilayah Kerajaan Agung Jin Abadi, bahkan Dewa Langit tidak berani menyinggung penjaga eksekusi. Selanjutnya, Sekte Astral hanyalah sekte tingkat hitam. Apa yang terjadi sebelumnya? Pemimpin pengawal eksekusi, Komandan Liu, mengamati sekelilingnya dan bertanya dengan dingin. Setelah ragu sejenak, Astral Reign tersenyum. Tidak apa-apa, seorang kultivator sekte kami memicu fenomena universal dengan kultivasinya. Tidak kusangka itu akan membuat kalian bertiga khawatir. Astral Reign tahu di dalam hatinya bahwa Komandan Liu sangat serakah. Jika dia menyebutkan kemunculan teknik kultivasi sekte astral dan fakta bahwa Mo Ling mendapatkannya, Komandan Liu pasti akan memaksa Mo Ling untuk menyerahkannya. Jika Mo Ling menyerahkannya dengan patuh, dia mungkin bisa bertahan. Kalau tidak, dia kemungkinan besar akan dikutuk. Balasan Astral Reign sebenarnya untuk melindungi Mo Ling. Semuanya, bubar. Astral Reign melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, kembalilah dan berkultivasi. Jangan sampai kehabisan saat ada aktivitas apapun. Bagaimana Anda bisa mengolah Grid Dao dengan sifat terburu seperti itu? Alasan utama mengapa Astral Reign mengatakan itu adalah untuk mengingatkan Su Zimo agar bergegas kembali ke guanya dan bersembunyi dari pusat perhatian. Jangan bergerak dulu. Komandan Liu mengalihkan pandangannya dan mencibir. Dia memelototi Astral Reign dan bertanya perlahan, siapa yang mengolah teknik kultivasi apa yang menyebabkan keributan sebesar itu? Sebagai seorang komandan pengawal eksekusi bumi, dia secara alami tidak mudah untuk dibodohi. Jelas bahwa Master Sekte dari Sekte Astral menahan kata-katanya. Jika itu hanya kultivasi biasa, apakah semua kultivator Sekte Astral akan muncul? Selain itu, cahaya bintang yang terungkap sebelumnya terlalu menyilaukan dan dia tidak bisa tidak mengingat legenda Astral Sekte yang sudah lama ada. Hujan Astral tersenyum. Dia hanya Dewa Bumi kelas 5, bukan siapa-siapa. Master Sekte, katakan saja yang sebenarnya. Saat itu, suara aneh terdengar dari samping. Sebelumnya, jelas kelahiran warisan Sekte Astral yang menyebabkan fenomena universal karena orang ini mendapatkannya. Xie Tianfeng juga tahu apa yang sedang dilakukan Komandan Liu. Dia menonjol dan menunjuk ke arah Su Zimo di atas batu hijau, sambil berteriak. Dia juga tidak memiliki perseteruan mendalam dengan Su Zimo. Namun, memikirkan bahwa pemabuk ini telah memperoleh warisan Sekte Astral dan memiliki peluang tinggi untuk mengungguli dia di masa depan, Xie Tianfeng merasakan gelombang kecemburuan. Karena dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Ekspresi Sang Guan Qian berubah dan dia sedikit mengernyit. Xie Tianfeng mencoba membunuh dengan pisau pinjaman dan itu terlalu ganas, ini setara dengan mendorong Su Zimo ke dalam lubang api. Zuo Zuxuan juga mengutuk secara internal. Pertama-tama, ada lebih dari satu orang yang mengincar warisan Mo Ling. Sekarang, penjaga eksekusi ditambahkan ke kolam. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Zuo, mereka hanya berada di Solar Luna County dan tidak mampu menyinggung penjaga eksekusi. Warisan Sekte Astral. Mata Komandan Liu berbinar dan dia diam-diam senang. Awalnya, dia mendapat perintah dari Putri Meng Yao untuk memburu seorang pria dan wanita. Ketika dia melewati tempat ini, dia melihat fenomena bintang di siang hari dan mengubah jalannya pada menit terakhir, turun ke Sekte Astral untuk menanyakannya.
untuk berpikir bahwa akan ada keuntungan yang sangat besar. Bab tahun 2090 sampai tahun 2090 misi. Misi 2090. Kaulah yang mendapatkan warisan Sekte Astral. Komandan Liu berbalik dan bertanya pada Su Zimo yang berada di atas batu hijau tidak jauh dari situ. Su Zimo mengabaikannya, seolah-olah dia tidak mendengar apapun. Ekspresi semua orang berubah. Tanda seru adalah satu hal bagi Su Zimo untuk mengabaikan Zuo Zuxuan dan yang lainnya sebelumnya, tidak banyak yang bisa terjadi di halaman sekte. Tapi sekarang, bahkan Master Sekte dari Sekte Astral tidak berani lalai terhadap pertanyaan penjaga eksekusi. Namun, Su Zimo bahkan tidak memandangnya. Penjaga eksekusi mewakili keluarga kerajaan dari Kerajaan Abadi Jin Agung. Jika Su Zimo dituduh menghina keluarga kerajaan dan dibunuh di sini, tidak ada yang berani membela dia. Sangguan Qian telah melihat kesedihan yang menyayat hati di mata Su Zimo sebelumnya. Saat ini, dia tidak tahan melihatnya dalam masalah, jadi dia menonjol dan berkata, rekan Taois Moling baru saja gagal dalam terobosannya dan Dao Heart-nya rusak. Dia telah menderita cukup banyak pukulan dan mungkin tidak bisa melepaskannya sekarang. Mohon maafkan dia, Komandan Liu. Komandan Liu mengangkat alisnya sedikit dan mengamati sekelilingnya. Meskipun hampir semua pembudidaya Sekte Astral hadir, dia tidak keberatan. Dia adalah penjaga eksekusi dan bahkan Master Sekte dari Sekte Astral tidak akan berani menyerangnya. Namun, jika dia menginterogasi Grade 5 Earth Immortal di depan semua orang dan meminta yang terakhir untuk menyerahkan warisan Sekte Astral, itu pasti akan merusak reputasinya jika berita itu menyebar. Tidak apa-apa, Komandan Liu melambai dan berpura-pura murah hati. Itu normal baginya untuk mengambil hal-hal terlalu keras setelah menerima pukulan yang begitu serius. Berhenti sejenak, dia mengubah topik pembicaraan. Namun, kami dalam misi kali ini untuk memburu dua pendosa. Untuk memastikan tidak ada yang salah, kita harus memilih beberapa dewa bumi dari Sekte Astral untuk menemani kita. Selain Master Sekte Astral Rain dan dewa surga lainnya, Su Zimo, Sangguan Qian, Xie Tianfeng, Lin Ming dan Zuo Zuxuan adalah satu-satunya orang yang berada di depan gua tempat tinggal Su Zimo. Kalian berlima akan melakukannya. Ikuti aku. Komandan Liu menunjuk ke Su Zimo dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Sebenarnya, di antara mereka berlima, Su Zimo adalah satu-satunya target sebenarnya. Namun, akan terlalu jelas jika dia langsung membawa Su Zimo pergi. Tidak ada salahnya membawa yang lain sebagai penutup. Nanti, dia akan memiliki banyak metode untuk menyingkirkan 4 orang lainnya untuk membungkam mereka. Saat itu, dia bisa membawa Su Zimo pergi tanpa sepengetahuan orang luar. Semua orang dari Sekte Astral hanya akan menganggap bahwa mereka berlima telah mati di luar. Zuo Zuxuan, Sangguan Qian dan yang lainnya tahu bahwa target Komandan Liu adalah Su Zimo. Namun, pikiran Komandan Liu sangat dalam. Tak satu pun dari mereka mengira dia sudah ingin membunuh mereka begitu dia memilih mereka. Xie Tianfeng menangkupkan tinju dengan tergesa-gesa dan tersenyum. Terima kasih atas penghargaan Anda, Komandan Liu. Saya Xie Tianfeng dari keluarga Xie dan saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk mematuhi perintah Anda. Pikiran Xie Tianfeng sederhana. Karena dia tidak bisa menolaknya, dia mungkin juga setuju. Sebaliknya, dia bisa meninggalkan kesan yang baik pada komandan pengawal eksekusi ini. Selain itu, akan lebih baik jika dia dapat berkontribusi untuk mengepung setiap pendosa dengan Komandan Liu. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, interaksi dengan Komandan Liu hanya akan menguntungkan dia dan keluarga Xie. Segera setelah itu, Lin Ming juga setuju. Reaksi pertama Zuo Zuxuan dan Sangguan Qian bertentangan. Namun, mengingat status pengawal eksekusi dan perintah komandan, keduanya tidak berani membangkang. Ekspresi Sekmaster Astral Rain sedikit berubah ketika dia mendengar perintah Komandan Liu. Dia telah hidup selama 200.000 tahun dan telah mengalami badai dan skema yang tak terhitung jumlahnya. Dia samar-samar menyadari bahwa kelompok 5 Su Zimo kemungkinan besar akan hancur jika mereka mengikuti. Dia tidak keberatan dengan kematian Zuo Zuxuan, Sangguan Qian dan dua lainnya. Mereka berempat berasal dari klan keluarga besar di Solar Luna County. Bergabung dengan Sekte Astral kali ini hanyalah ekspedisi pelatihan dan cepat atau lambat mereka akan kembali ke klan keluarga mereka. Namun, Mo Ling tidak memiliki status apapun dan sendirian.
Sekarang setelah dia mendapatkan warisan Sekte Astral, jika mereka bisa mengasuhnya dengan baik, dia pasti akan terkenal di masa depan dan bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk memimpin Sekte Astral naik. Sayang sekali jika dia mati di luar begitu saja. Komandan Liu. Master Sekte Astral Rain tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Mo Ling hanyalah Dewa Bumi tingkat 5. Ditambah dengan terobosannya yang gagal, Dao Heart miliknya rusak dan kekuatan tempurnya sebagian besar lumpuh. Dia tidak akan banyak membantu. Bagaimana kalau saya mengganti orang ini dan mengikuti? Aku tidak membutuhkanmu. Astral Rain diinterupsi oleh Komandan Liu sebelum dia bisa menyelesaikannya. Komandan Liu mencibir dan memelototi Master Sekte Astral Rain. Dua orang yang kita kejar hanyalah Dewa Bumi. Tidak perlu surga abadi kelas 9 sepertimu untuk masuk. Petik 2. Tetapi, Astral Rain memiliki ekspresi khawatir dan ingin mengatakan sesuatu. Kalau begitu sudah beres. Kalian berlima, ikuti aku. Komandan Liu sama sekali tidak memberi Astral Rain kesempatan untuk berbicara. Dia menunjuk ke kelompok 5 Suzimo dan berkata dengan dingin sebelum melompat ke perahu abadi. Xie Tianfeng dan Lin Ming mengikuti dari belakang dan melompat ke perahu abadi. Zuo Zuxuan dan Sangguan Qian ragu sejenak sebelum melompat masuk juga. Dalam sekejap mata, Su Zimo adalah satu-satunya yang tersisa duduk di atas batu hijau. Komandan Liu mengalihkan pandangannya dan memelototi Su Zimo. Matanya berangsur-angsur menyipit dengan aura dingin. Saat dia hendak berbicara, Su Zimo tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju perahu abadi dengan ekspresi tenang. Ekspresi Komandan Liu melembut saat dia sedikit mengangguk dengan ekspresi puas. Mo Ling, kamu. Ketika Master Sekte Astral Rain melihat wajah Su Zimo pucat dan dia dalam kondisi yang sangat buruk, dia khawatir dan berteriak secara naluriah, ingin mengingatkannya. Tidak apa-apa, Su Zimo mengabaikannya. Aku akan pergi dengan mereka. Komandan Liu memandang Master Sekte Astral Rain dengan tatapan mengancam dan bertanya perlahan, apa lagi yang ingin kamu katakan? Master Sekte Astral Rain menghela nafas secara internal dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ayo pergi. Komandan Liu memberi isyarat dengan tatapannya dan pengawal eksekusi lainnya mengendalikan perahu abadi. Tanpa henti, ia melesat keluar dari Sekte Astral dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, sinar darah naik di udara di timur dan meledak. Lewat sana, buru-buru. Komandan Liu berteriak. Di bawah kendali penjaga eksekusi lainnya, perahu abadi menjadi lebih cepat. Sepertinya pria dan wanita itu terjebak. Seorang penjaga eksekusi berkata dengan lembut. Komandan Liu mengangguk dan melirik Su Zimo yang diam di sudut perahu abadi, mencibir ke dalam. Dia akan membunuh pasangan itu dan tidak terburu-buru menginterogasi orang ini. Bahkan jika berhasil memaksanya keluar dari orang ini, tidak nyaman mengolahnya di perahu abadi. Setelah misi ini selesai, dia akan punya banyak waktu untuk menginterogasinya dengan benar. Di samping, Xie Tianfeng mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya dengan senyum lebar, bolehkah saya bertanya, Komandan Liu, apa misi kali ini? Apakah hanya untuk mengepung dan menekan dua orang? Biar ku beritahu kalian, misi ini bukan masalah kecil. Itu dikirim secara pribadi oleh Putri Meng Yao dari Kerajaan Agung Jin Abadi. Komandan Liu berkata dengan dingin, jika kita tidak menanganinya dengan baik, beberapa dari kita akan kehilangan akal. Bab tahun 2091 sampai tahun 2091 sitar menuai jiwa. 2091 sitar menuai jiwa. Su Zimo memilih untuk mengikuti tiga penjaga eksekusi bukan karena dia takut pada mereka. Namun, dia frustrasi dan tidak bisa melepaskan kepergian Ji Yaoxue. Bahkan tanpa tiga pengawal eksekusi, dia bersiap untuk meninggalkan Sekte Astral. Karena dia diincar oleh pengawal eksekusi sekali lagi, dia akan membiarkan alam mengambil jalannya dan menaiki perahu abadi untuk meninggalkan Sekte Astral bersama tiga pengawal eksekusi. Tanda seru tanda seru. Awalnya, Su Zimo tidak menganggap serius misi yang disebutkan oleh Komandan Liu dan juga tidak tertarik. Namun, dia samar-samar mendengar nama Meng Yao dan merasa familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Pada saat itu, pikiran Su Zimo sedang kacau. Adegan interaksinya dengan Ji Yaoxue terlintas di benaknya dari waktu ke waktu. Kadang-kadang, dia bingung mengapa kultivasi Ji Yaoxue mandek. Kadang-kadang, dia memikirkan rencana masa depannya. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat siapa Putri Meng Yao ini. Di sisi lain,
Xie Tianfeng dan 3 lainnya terkejut saat mendengar kata-kata Putri Meng Yao. Fakta bahwa dia dianugerahi gelar putri berarti dia adalah putri Raja Jin. Status dan keluhuran macam apa itu? Lin Ming juga menonjol dan berkata dengan suara yang dalam, karena itu adalah permintaan sang putri, kami pasti akan memberikan semuanya. Namun, bisakah Anda memberitahu kami identitas dan kultivasi dari 2 orang yang kami kelilingi kali ini sehingga kami dapat bersiap? Keduanya adalah pria dan wanita. Nama pria itu adalah Gu Tongyu dan dia pandai menggunakan seruling. Nama wanita itu adalah Qiu Siluo dan dia pandai menggunakan sitar. Mereka berdua dewa bumi kelas 8. Petik 2. Komandan Liu berkata, keduanya ahli dalam musik. Dengan suara seruling dan sitar mereka bisa membunuh tanpa terlihat. Mereka hanya dewa bumi kelas 8. Dengan keberadaan Komandan Liu dan 2 pengawal eksekusi lainnya, mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri jika kita menyerang dengan kekuatan penuh. Xie Tianfeng dipenuhi dengan keyakinan. Zuo Zuxuan berkata, sangat jarang melihat pembudidaya yang memasuki Dao melalui musik. Saya mendengar bahwa salah satu yang paling terkenal di antara mereka di domain abadi Cakrawala Surgawi adalah salah satu dari 4 peri besar, sitar abadi. Komandan Liu melirik Zuo Zuxuan. Kamu cukup berpengetahuan. Anda bahkan pernah mendengar tentang sitar abadi. Tidak juga, kata Zuo Zuxuan sambil tersenyum. Apakah kamu tahu apa nama sitar abadi itu? Pandangan mencemooh melintas di mata Komandan Liu saat dia bertanya. Zuo Zuxuan menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin tentang itu. Saya hanya mendengar bahwa masing-masing dari 4 peri besar memiliki fitur seperti peri dan sangat cantik. Namun, masing-masing dari mereka memiliki kelebihannya sendiri. Petik 2. Komandan Liu menyeringai dengan ekspresi mengejek dan berkata perlahan, desitar abadi dari 4 peri besar tidak lain adalah Putri Meng Yao. Ah! Kata-katanya menyebabkan keributan di perahu abadi. Zuo Zuxuan, Sangguan Qian, Xie Tianfeng dan Lin Ming terkejut. Di sisi lain, Su Zimo secara bertahap mengingatnya juga. Sitar abadi Meng Yao. Kembali ke jurang Dragon Abyss Star di mana banyak harta muncul, sitar abadi muncul untuk mencari sitar kuno. Adapun peri Meng Yao, tidak hanya dia putri dari kerajaan abadi Jin Agung, dia juga merupakan murid warisan dari salah satu dari 4 sekte abadi terbang. Selain Meng Yao, ada 2 ahli immortal sempurna lainnya. Suzimo memanggil jiwa suci Azure Dragon di tripod penindasan neraka dan menggunakan mayat naga untuk melawan 3 dewa yang disempurnakan, memaksa mereka mundur. Saat Suzimo mengingat masalah ini, Komandan Liu memelototi Zuo Zuxuan dan berkata dengan dingin, jika Putri Meng Yao mengetahui bahwa kamu berani membicarakannya seperti ini secara pribadi, kamu pasti akan mati. Seketika, Zuo Zuxuan berkeringat dingin. Komandan Liu, mohon maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu sebelumnya. Zuo Zuxuan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Dengan ekspresi ngeri, dia membungkuk berulang kali dan memohon belas kasihan. Di samping, Xie Tianfeng dan Lin Ming secara alami sombong. Aku tidak akan menentangmu untuk saat ini. Komandan Liu mendengus dingin. Terima kasih, Komandan Liu. Zuo Zuxuan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, wajahnya sudah pucat karena ketakutan setelah beberapa tarikan napas. Jika dia menyinggung seorang putri di Kerajaan Agung Jin Abadi, bahkan klan keluarganya akan langsung berubah menjadi reruntuhan, apalagi Earth Immortal kelas 8 seperti dia. Mengapa pasangan ini begitu cuek hingga membuat Putri Meng Yao marah? Lin Ming bertanya. Komandan Liu berkata, Putri Meng Yao pernah pergi ke tempat rahasia untuk mencari sitar kuno. Itu adalah sitar menuai jiwa yang terkenal di masa lalu. Namun, untuk berpikir bahwa seseorang akan berani bertarung melawan Putri Meng Yao untuk sitar menuai jiwa. Wanita itu, Qiu Siluo. Xie Tianfeng tercerahkan dan berkata tanpa berpikir. Komandan Liu mengangguk. Putri Meng Yao baru saja mengetahui bahwa sitar pemanenan jiwa ada di tangan wanita ini, jadi dia mengirim seseorang untuk memintanya. Siapa yang tahu bahwa pasangan yang berzinah ini akan sangat berani. Tidak hanya mereka tidak menyerahkan Soul Reaping Siter dengan kedua tangan, mereka bahkan membunuh pelayan yang dikirim oleh Putri Meng Yao. Penjaga eksekusi lainnya berkata, pasangan pezina ini mengira mereka bisa melarikan diri. Namun, selama itu berada di dalam kerajaan abadi Jin besar, setelah pengawal eksekusi diaktifkan untuk memasang jebakan yang tidak dapat ditembus,
mereka tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika mereka memiliki metode yang luar biasa. Di sudut perahu abadi, Suzimo secara bertahap mengingat beberapa adegan. Dia bahkan telah melihat sitar kuno yang diinginkan oleh sitar abadi Meng Yao sebelumnya. Jadi, itu disebut sitar menuai jiwa. Ditemani oleh sitar kuno adalah seruling kuno yang gelap gulita. Kembali ke jurang, sitar dan seruling kuno membunuh banyak dewa bumi saat mereka muncul. Jika Suzimo tidak memiliki bantuan Sutra Prajna Nirvana dan melantunkan bahasa Sansekerta dalam kesadarannya, bahkan dia akan mati. Kemudian, dia memanggil Hell Suppression Tripod dan ingin melahap dan menyempurnakannya. Untuk berpikir bahwa sitar dan seruling kuno memiliki kecerdasan roh yang sangat tinggi. Seolah-olah mereka mengenali asal dari Hell Suppression Tripod, mereka berbalik dan melarikan diri tanpa ragu tanpa jejak. Ternyata sitar dan seruling kuno itu sudah memiliki pemilik dan berada di tangan seorang pria dan seorang wanita. Jantung Suzimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Kembali keluar jurang, seorang dewa bumi ingin membunuhnya karena harta karun. Meskipun ada banyak dewa bumi yang datang dan pergi, tidak ada yang membantu. Akhirnya, pasangan yang terlihat seperti pasangan abadi muncul dan menyelamatkannya, mengingatkannya untuk berhati-hati. Suzimo telah menanyakan nama mereka dan lelaki itu hanya mengatakan bahwa itu tidak banyak. Dia tidak meninggalkan namanya dan Suzimo tidak pernah melihat mereka lagi. Sekarang Komandan Liu menyebutkan sitar abadi Meng Yao, sitar kuno, bintang jurang naga dan seorang pria dan wanita, Suzimo tidak bisa tidak mengingat pasangan abadi yang telah menyelamatkannya. Awalnya, Suzimo ingin mencari kesempatan untuk meninggalkan perahu abadi. Sekarang dia mendengar itu, dia berubah pikiran. Pasangan abadi telah menyelamatkan hidupnya dan menjadi dermawannya. Jika mereka berdua benar-benar terkepung, dia tidak bisa berdiri diam, dia sebaiknya pergi melihatnya. Di sini, tak lama kemudian, Komandan Liu tiba-tiba berkata dan kecepatan perahu abadi itu perlahan melambat. Suzimo berdiri dan menoleh. Lusinan bendera segitiga berkilauan ditanam di tanah di depan mereka, disusun menurut arah yang aneh. Setiap bendera terukir dengan pola formasi padat. Itu adalah flag array. Dengan mengukir pola formasi pada bendera terlebih dahulu dan menyiapkan formasi susunan dengan bantuan bendera susunan, waktu yang diperlukan untuk membentuk formasi dapat dikurangi secara signifikan. Ada 12 pembudidaya di antara lusinan bendera larik. Di antara mereka, 10 di antaranya adalah pengawal eksekusi bumi. Pria dan wanita lainnya dikelilingi oleh 10 pengawal eksekusi bumi dan jatuh ke dalam barisan bendera. Mereka berlumuran darah dan luka.